yang disebut Geneva Seal. Di Geneva ada satu kantor khusus memberikan hadiah pengakuan kepada produksi arloji yang paling baik. Kalau arloji itu diperiksa semua 12 dalil sudah mengikuti peraturan yang begitu keras, yang begitu tuntutan keras, maka dikasih satu cap di arloji itu. Cap itu pakai mesin yang sangat berat, tek di atasnya. Itu namanya Geneva Seal. Dan arloji yang Geneva Seal itu arloji yang harus mempunyai mencukupi 12 tuntutan. Termasuk apa? Tidak boleh pernya daripada mesin itu pakai kawat yang putar-putar. Mesti pakai satu baja yang diukir menjadi mendalnya bisa tahan lebih daripada 100 sampai 200 tahun. Itu baru boleh. Jadi bikin arloji itu mempunyai tuntut yang keras luar biasa. Semua skrup itu harus dialusi dengan tangan. Sehingga pada akhirnya skrup yang lincip itu mempunyai keadaan bundar, pakai kaca besar, melihat masih licin sekali. Semua gigi sudah bikin dari pabrik, mesti dikikis lagi dengan lemplas yang nomor 2, nomor 1, nomor berapa. Akhirnya berapa kali sampai itu begitu mulus, sampai berjalan 100 tahun, 200 tahun, tetap tidak goseran kecil yang keluar. Nah ini semua ada 12 dalil. Saya tidak katakan semua ya, karena kalau semua itu perlu setengah jam. Nah saudara, setelah semua diperiksa itu, baru dikasih seal. Sehingga di Switzerland arloji itu ada 8.400 merek. 8.400 merek itu yang dapat Geneva Seal tidak lebih daripada 20 merek. Nah saudara-saudara, yang terbaik dapat sealnya 2. Jadi kalau arloji dibuka belakang mesin ada 2 seal, ada 2 cap dari Geneva. Itu arloji makin lama antik pun tetap mahal. Karena apa? Karena mutunya mesin itu bisa tahan ratusan tahun. Nah apa-apa, jalan terus. Jadi arloji sekarang yang paling baru cuma satu merek yang dapat Geneva Seal, yaitu Roger Dubuis. Yang lain tidak dapat. Saudara-saudara, yang disebut kronometer dan sebagainya itu hanya cocoknya. Tapi mutu arloji sampai begitu ketat itu hanya satu sebab. Apa sebab? Karena reform theology. Kenapa? Di Geneva, bukan di Zurich, bukan di Jerman, bukan di Paris. Saudara dengar kalimat di bawah ini. Saudara-saudara, semua arloji yang dibikin di Perancis sudah tidak pernah mempunyai mutu setinggi itu sejak Protestan diusir. Raja Prancis yang menipu orang Protestan dengan mengatakan, sekarang saya memberikan kelonggaran, kamu akan diterima sama seperti Katolik, kamu akan diakui sebagai warga negara yang sama hak dengan Katolik. Maka untuk merayakan sesuatu upacara untuk menerima Protestan kembali disamaratakan haknya dengan Katolik, raja menjamu 100.000 orang boleh makan bersama. Ini hari persamaan. Lalu orang-orang Protestan itu ada yang tidak percaya, ada yang percaya. Lalu 100.000 orang dijamu oleh raja di taman yang besar. Waktu mereka makan lagi, puji Tuhan, dulu kita dianiaya oleh Katolik, sekarang kita sudah diterima, disamaratakan. Waktu mereka lagi makan separuh, baru ketahuan mereka ditipu. Karena mereka disuruh keluar makan bersama 100.000 orang. Lalu tentara daripada Prancis mengelilingi seluruh tempat makanan itu untuk bakar mereka sampai mati. Dari 100.000 orang dibakar hidup-hidup sampai mati karena ditipu dengan makanan. Nah, sesudah itu semua Protestan yang betul-betul ibadah kepada Tuhan, yang takut kepada Tuhan, lari dari Prancis. Mereka mana? Mereka pergi ke Geneva. Lalu di situ mulai bikin arloji yang terbaik. Sesudah itu Prancis tidak pernah bisa menghasilkan arloji yang bermutu tinggi. Paling banyak Fashion Watch, Christian Dior, paling banyak Pierre Cardin dan sebagainya. Yang pakai quartz, yang mesinnya beli dari Swiss, tidak pernah bermutu tinggi. Saudara-saudara,
Tetapi di Jenewa, tempat Calvin, tempat Reform Theology, mempunyai sesuatu dari hati. I do everything faithful to God. I do everything to be investigated by God. I do everything at the best for the glory of God. Soli Deo Gloria. Kenapa Patek Philippe di Jenewa, Rolex di Jenewa, Vacheron Constantin di Jenewa, Omega di Jenewa, bukan di Bern, bukan di Luzern, bukan di kota-kota lain, bukan di Lausanne, bukan di Zurich, bukan di Schaffhausen. Hanya satu pabrik yang penting dari Schaffhausen, International Watch Company. Itu orang Amerika yang bikin, bukan orang Switzerland. Tapi dia bikinnya di Swiss. Saudara-saudara. Lalu semua pabrik yang lain harus cari tukang yang betul-betul setia kepada Tuhan. Hanya di situ. Termasuk seperti Bulgari dan sebagainya. Saudara-saudara. Karena apa? Karena kalimat ini dilihat oleh Tuhan. Beribadah di hadapan Tuhan. Dan kerjakan segala sesuatu seperti dilihat oleh Tuhan. Yang inspeksi bukan manusia. Yang inspeksi kalau manusia, apalagi inspeksi bisa disuap, sembarang pun diluluskan. Itu negara tidak bisa maju. Asal kelihatan uang semua boleh. Ada uang keluar izin. Ini negara tidak ada harapan. Tapi harus betul-betul kerja sesungguh-sungguhnya, sebaik-baiknya untuk dilihat oleh Tuhan, bukan dilihat oleh manusia. Baru negara itu maju. Saudara-saudara, mengapa negara Swiss begitu kecil akhirnya mempunyai pentingnya begitu besar di dunia? Mengapa? Kenapa Jerman barangnya lebih baik daripada Italia? Kenapa Skandinavia lebih baik daripada Eropa Timur? Kenapa itu Holland lebih baik daripada Belgia? Kenapa itu Jerman lebih baik daripada Spanyol? Karena ini semua dipengaruhi oleh reformasi. Setelah reformasi, kekristenan mau mutu, mau sungguh, mau ketat, mau setia, mau kerja sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mutu yang tertinggi produksinya bukan dari negara Buddha, bukan dari negara India, bukan dari negara Islam. Carilah barang yang paling akurat. Di Arab tidak ada. Yang paling akurat di India tidak bisa. Di Nepal tidak mungkin. Di Tiongkok pun sangat kuat, sangat baik. Tapi yang paling akurat harus negara dipengaruhi reformasi.